Salam saudara-saudari semua, kita hari ini melihat kitab 1 Tawarik pasal 9 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. 1 Tawarik adalah bagian yang terpenting. Pagi ini kita sebagian besar kita selesaikan dari 1 Tawarik. Dari pemenggalan dari pasal 1 sampai 9 dimulai dari Abraham sampai kembali dari pembuangan, dan silsilah ini dan sangat bermakna. Terlebih dahulu kita kembali untuk melihat mengapa silsilah ini tercatat dan apa yang dipertegas dalam catatan dari silsilah keturunan ini. Yang dipertegas yaitu mereka kembali ke Yerusalem dan mempertegaskan mereka telah kembali dari pembuangan mereka, dari seperti yang dikatakan di ayat kedua, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali ke tanah milik mereka. Di ayat pertama dari pasal 9 di situ, yaitu mereka terdaftar, mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang Yahuda diangkut dalam pembuangan karena pembuangan mereka tidak setia. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilahnya. Penulis 1 Tawarik menulis mereka telah berdosa dan sehingga mereka diangkut ke pembuangan, dan di seluruh silsilah keturunan Israel, dari keturunan Israel mereka semuanya diangkut ke dalam pembuangan. Ini dimulai dari Abraham. Allah memanggil Abraham ke tanah Kanaan. Abraham masuk ke tanah Kanaan. Masuk ke tanah waktu itu apa aja belum ada, membawa Rut dan istrinya. Kemudian tinggal di situ. Dan di situ dia akhirnya juga memperanakan Ishak, Yakub, dan juga Esau. Tapi sampai sekarang di masa 1 Tawarik yang ditulis, ada siapa saja yang di situ, dan sejarah itu melewati cukup lama. Menurut silsilah mereka ditulis, ya memang yang dipertegas 1 Tawarik yaitu mereka kembali dan tinggal di tempat itu. Di mana mereka tinggal? Ada tempat diam, mereka tinggal. Mereka masih tetap di dalam tanah perjanjian. Terlebih lagi di Yerusalem. Sangat penting. Yang itu hal yang tidak mudah. Melewati berbagai panjang sejarah, dan sejarah itu karena ketidaksetiaan orang Yahuda, mereka diangkut pembuangan, mereka telah melakukan yang jahat di mata Tuhan dan mereka telah terpencar. Kita lihat di pasal 9 ayat 1 yang tadi kita baca. Kamu kembali membaca di ayat yang kedua. Di pasal kedua ayat pertama, inilah anak-anak dari Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Ini menyatakan 12 suku Israel. Anak-anak dari Yakub, anak-anak dari Israel. Dan tercatat di situ, dan siapa yang kembali di sini?
dan anak-anak mereka, siapa yang kembali dari pembuangan, dan siapa yang tetap tinggal di dalam perjanjian, dalam tanah perjanjian. 12 suku anak-anaknya Yakub, mereka di tanah perjanjian, mereka telah membagikan tempat-tempat mereka. Tetapi sampai hari ini waktu terdaftar setelah kembali dari pembuangan itu sekitar 400 sebelum Masehi atau lebih dekat lagi, sekitar 300 sebelum Masehi. Dan di masa itu dalam jajahan Persia, mereka dari Persia, dari Babel, mereka kembali ke tanah perjanjian, dan terus di dalam perjanjian seberapa banyak mereka, dan dicatat di sini. Yang lainnya ada yang tidak mau pulang, ada kemungkinan mereka juga telah terpencar, dan seluruh suku mereka seperti suku Dan mereka dan Isakar telah hilang, tidak ada lagi. Ada kemungkinan saya salah omong ya, mungkin ada Sibulun. Dan apa yang diperbuat dan kuncinya di mana? Dan siapa saja orang-orang ini yang tetap tinggal di Yerusalem dan tetap di tanah perjanjian dan terus melayani Allah dan terus melakukan hal yang terpenting. Dan ini kamu lihat, ini sangat penting, bukan? Mungkin kamu melakukan bekerja sesuatu, tapi itu bukannya terpenting. Dan jadi hari ini saya memberitahukan message untuk kita semua. Satu yang sulit untuk dikatakan, tetapi dalam kebenaran saya harus tidak apa-apa, sebab kebenaran ada di sini. Saya harus katakan, beritahukan. Yang punya telinga hendaklah mendengar firman. Dan ini bagi di Hong Kong juga sangat penting. Di pasal 9 ayat 1 itu sejajar dengan tadi yang di pasal 2 ayat 1 dan 2. Dan kita kembali di sini melihat di seluruh struktur di dalam pasal ke-9 ayat 1 sampai 9 itu. Dan di sini sangat penting struktur ini. Struktur yang sangat penting, luar dan depan, dan yang saling berhadapan. Ada bagian A, B, C, D. Dan juga ada C dan A. Itu adalah yang pertama, bagian pertama, yaitu Abraham di pasal pertama. Kemudian keturunan kedua, anak Abraham, Ismail dan Ishak. Di situ ada itu pasal pertama. Kemudian pasal kedua dan keempat itu tentang Yehuda dan Simeon, yaitu B. Yehuda dan Benyamin, mereka di tanah perjanjian di sebelah selatan. Mengatakan di sebelah selatan yang paling utama yaitu Daud. Raja itu sangat penting. Dan C, bagian kelima, Sungai Yordan
di seberang Sungai Yordan Timur 2,5 suku mereka yang paling cepat musnah. Yang tengah yaitu D. Saya akan katakan struktur ini imam-imam Lewi orang Lewi sangat penting, dan juga raja sangat penting. Orang-orang Lewi mereka tinggal di tengah-tengah, itu yang utama. Kemudian bagian C itu dalam 8 suku ada 2 suku yang telah musnah. Ini di sebelah Sungai Yordan Barat, dan ini adalah sungai. Ini adalah tanah perjanjian. Ini Sungai Yordan, ini adalah Sungai Yordan Timur. Dahulu Abraham dari sebelah timur terus berjalan. Allah menuntun dia dari timur berjalan sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ini janji yang diberikan kepadanya dan keturunannya terus tertulis. Dan kita melihat ada sebagian 2,5 suku di sebelah Sungai Yordan Timur telah tidak ada lagi. Kemudian imam Lewi mereka sangat penting. Ini sebelah selatan Abraham, Yahuda dan Simeon. Sebelah barat ada 8 suku. Waktu mereka kembali dari pembuangan hanya tercatat 6 suku nama-nama mereka. Dan bagian C mereka berhadapan. Kemudian bagian dari B, Bani Benyamin dan Saul. Dia dan juga bersama B bagian Yehuda sebelah barat, mereka juga berhadapan, dan keturunan dari raja-raja. Dan dari Benyamin mereka sampai bersama mereka melewati juga Yehuda dari Saul dan sampai Daud. Dan Saul atau Daud mereka sama-sama mempunyai kekurangan, dan akhirnya mereka diangkut ke pembuangan. Dan kemudian mereka kembali dari pembuangan, mereka diam di Yerusalem, dan siapa-siapa saja dan kepala-kepala puak mereka ada siapa saja di situ yang masih terus di dalam tanah perjanjian. Dan di dalam binasanya raja-raja mereka tidak setia kepada Allah, mereka berdosa pada Allah, mereka diangkut ke dalam perbuangan dan ke Babel. Dan siapa yang bisa kembali lagi dan yang bertanggung jawab pada jabatan yang penting itu siapa saja? Jadi ini tertulis di pasal 9, dan pasal 9 dan pasal pertama itu sejajar berhadapan. Pasal pertama adalah Abraham, dia datang ke tanah perjanjian, dan sekarang orang Israel mereka kembali dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Siapa-siapa saja kepala-kepala atau puak-puak mereka yang kembali ke dalam tanah perjanjian. Jadi penulis dari 1 Tawarik, dia menulis ayat kitab ini yang ia perhatian, yaitu janji Allah apakah bisa itu terus. Janji Allah kepada Abraham kepada 12 suku Israel, dan sekarang bagi kita ini diberikan kepada suku Yehuda, apakah masih tetap terus untuk bertahan? Dan sekarang mereka berada di Yerusalem. Di saat itu mereka diam di Yerusalem. Dan siapa saja yang ada di situ? Pasal 9 tertulis adalah orang-orang di masa itu, dan orang-orang yang masih tinggal di situ di Yerusalem, di dalam tanah perjanjian. Dan
sudah banyak yang sudah kehilangan dan juga sudah banyak yang tidak kembali ke dalam diam ke tanah perjanjian. Mereka kebanyakan tidak mau pulang sebab masa itu Yerusalem telah menjadi puing-puing. Segala sesuatunya telah menjadi hancur, telah menjadi puing-puing. Hanya menanti untuk dibangun kembali. Itu hal yang tidak mudah. Pada masa itu Yerusalem dan juga ditindas oleh bangsa asing. Baik kehidupan mereka, keamanan mereka tak ada jaminan. Sewaktu-waktu bisa diserang oleh orang lain. Bahkan menjadi imam Lewi itu pun tidak mudah. Menjadi Nehemia juga tidak mudah. Ingatkah kamu? Ada orang yang mau membunuh Nehemia. Itu sangat tidak mudah. Tetapi yang ingin dipertegas di sini dari segala yang tidak mudah ini, mereka diam dalam perjanjian dan janji Allah masih tetap ada, dan di dalam kitab ini mempertegaskan ke mereka kembali diam di Yerusalem. Ini yang dia sangat dipedulikan di seluruh kitab Tawarik. Masa ini, ya memang ini dalam gerakan Roh Kudus, dan siapa yang bisa terus diam di dalam perjanjian, tinggal di dalam perjanjian, itu hal yang tidak mudah. Dan kita melihat di ayat kedua, di sini selain ayat kedua dan kedua, kita bagi dari dua bagian. Ayat 1 itu bagian pertama, itu adalah kesimpulan dari semua suku-suku mereka tidak setia pada Allah, mereka diangkut ke pembuangan. Kebanyak orang mereka bukan lenyap bukan karena tidak sengajaan. Pasal kedua ayat 1 dan 2 tertulis 12 suku mereka, banyak anak cucu mereka kehilangan itu bukan karena tiba-tiba, tetapi mereka berdosa. Mereka tidak setia pada Tuhan, diangkut dalam pembuangan. Dan apakah diangkut dalam pembuangan mereka bisa kembali? Di sini di ayat kedua tercatat ada sebagian orang yang sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, lalu orang-orang di kota-kota mereka kembali dari pembuangan. Ialah orang Israel awam, para imam, para orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di sini pertegaskan mereka kembali dari pembuangan dari Babel, kembali menetap kembali ke tanah-tanah milik mereka. Di situ ada para imam, imam awam, ada orang Lewi, ada para budak di bait Allah, para budak. Di sini para budak di bait Allah ini dipertegaskan. Mengapa? Sebab mereka kebanyakan tidak mau pulang, sebab merasa bait suci. Mereka merasa mereka tidak selihai para imam. Mereka hanya penjaga-penjaga biasa, hanya menjadi heavy team, cuma menjadi sabtam, tidak penting. Awalnya mereka tidak mau pulang, tetapi Ezra sengaja mencari mereka dan memanggil mereka pulang. Dan ada di tengah mereka ada sebagian dari orang-orang itu mau merespon dan kembali ke Yerusalem, dan namanya tercatat di sini. Mereka kembali dan diam di tempat
di kota-kota mereka, di tanah perjanjian, mereka diam kembali di situ walaupun situasi tidak aman, tetapi mereka mereka, jiwa mereka, iman mereka penuh damai. Jadi menetap kembali ke tanah-tanah milik mereka, kota-kota mereka ini sangat penting. Di situ ada orang Israel awam, para imam, orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Mereka, para budak Bait Allah itu juga adalah orang Lewi. Hanya jabatan pekerjaannya berbeda-beda. Mereka juga adalah orang Lewi. Tapi di sini yang dipertegaskan yaitu para budak di Bait Allah. Kita tahu pada saat bisa kembali dari pembuangan, bisa pulang kembali, itu harus mengatasi dunia. Mengapa? Sebab di Persia itu hidup dengan baik, di Babel begitu baik. Di tempat itu perekonomian maju dan juga tempat politik utama dan juga tim di pusatnya militer dan juga pusatnya keagamaan. Ya, memang pada waktu itu percaya pada Tuhan Allah itu belum setenar atau yang terpenting, tapi pada masa itu mereka menyembah yang lain. Di dunia itu mereka bergaul, mereka di dunia dari Yehuda diangkut sampai sekarang telah melewati puluhan tahun mereka, dan juga telah diam di situ dan juga beranak cucu di situ dan punya perdagangan bisnis mereka dan rumah mereka sendiri. Dari kepintaran orang Yahudi, mereka sangat lihai. Apakah mereka ingin kembali lagi? Sekarang raja, siapa yang bisa bersedia untuk bilang? Zerubabel, Nehemia, Yeremia mengajak mereka pulang. Siapa yang bersedia untuk mereka pulang, mengikuti mereka kembali pulang di tempat ini? Seperti di Washington, di Amerika tinggal sangat baik, di UK juga tinggal di situ, di London juga sangat baik. Dulu saya diam di Vancouver juga sangat baik, tanah yang subur, ada situasinya juga sejuk, dan di situ juga bisa untuk main ski salju. Apakah bersedia untuk pulang? Tidak banyak orang yang bersedia. Kebanyakan bersedia untuk menjadi pengungsi, dan disebab di tempat itu segala sesuatunya sangat baik. Kalau kembali dari Yerusalem akan miskin dan harus banyak pengeluaran, dan lagi pula tidak aman, hidup sulit dan mudah ditindas oleh orang asing. Sebab di tempat itu dikendalikan oleh orang asing, yaitu orang Syria. Kepercayaan agama berbeda, suku berbeda, dan lagi akan kebencian antar suku. Mereka benci sama kami yang percaya pada Tuhan Allah. Terhadap kami mereka tidak percaya. Jadi apa yang kami lakukan, mereka awasi. Kalau ada sesuatu akan sampai pada raja, sebab mereka adalah pimpinan, dia otoritas kami. Dari jajahan mereka apa yang bisa kami lakukan, berbisnis pun dan tempat tinggal pun tidak ada jaminan. Apakah bersedia untuk pulang? Banyak orang tidak bersedia.
Masuk di poin kedua. Pasal kedua sampai 34. Ini poin yang kedua, yaitu kembali dan diam di Yerusalem. Di sini disebut nama orang Yehuda, orang imam orang Lewi dan para budak di ayat kedua. Kemudian ayat 3 sampai dengan 9. Di ayat kedua itu merupakan kesimpulan, ada orang Israel, ada para orang-orang Lewi dan para budak di Bait Allah. Semuanya kembali ke Yerusalem dan mereka menetap di situ. Kemudian ayat 3 sampai 9 itu menyatakan yaitu nama-nama rakyat yang kembali ke Yerusalem. Ya, memang di sini dipilih untuk ditulis, dicatat. Sebab mereka ini dipilih kemudian dicatat. Di ayat ketiga, tinggal di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dan Bani Efraim dan Manasye. Beberapa orang dari Bani ini di sini kita melihat Bani Yehuda dan Bani Benyamin, mereka muncul lagi. Di sini ada damai janji Allah akan terus berjalan seperti bangkitnya kerajaan Yehuda pada saat terpencarnya antara kerajaan utara dan selatan, kerajaan Yehuda dan Bani Yehuda dan Benyamin mereka bersama. Walaupun di sebelah barat mereka yang lebih awal dimusnahkan, tetapi yang di sebelah selatan ini masih tetap ada, dan ini adalah satu tanda. Kemudian di situ ada lagi Bani dari Efraim, Manasye, dan menulis siapa dari anak dari Bani keturunan dari Yehuda, anak dari Jera, anak dari Sela, siapa saja. Dan dari Bani Yehuda ada 690 orang. Kemudian dari keturunan Benyamin di situ juga tertulis kita 10 sampai 11 itu adalah para imam sangat penting. Yang 10 sampai 13 para imam yang diam di Yerusalem. Di situ para imam yaitu Yedaya, Yoyarib, Yakhin, dan juga ada Azaria bin Hilka bin Mesulam bin Jedok bin Marayot bin Ahitub pemuka rumah Allah. Kemudian kita lompat sampai pas dari ayat ke-14 sampai 16. Ayat 10 sampai 11 yaitu imam. Ayat 13 sampai 16, ayat 15, 13 dan 16, 14 dan 16 yaitu orang-orang yang pulang ke Yerusalem. Di situ dari orang-orang Lewi dan seterusnya tercatat di sini. Dan ayat ke-16, mereka yang diam di desa-desa orang Netofa. Orang-orang Lewi mereka pulang ke Yerusalem dan diam di desa-desa ini. Dan imam Lewi mereka aja pulang. Kemudian ayat 17 sampai dengan 32 menyatakan tentang penjaga-penjaga pintu, yaitu para budak di Bait Suci. Mereka juga diam dan di Yerusalem, menetap di Yerusalem. Dan kita lihat di ayat 17 dicatat lebih panjang lagi dari para imam Lewi. Sesungguhnya imam Lewi mereka sendiri yang ingin pulang kembali. Di sini para penjaga-penjaga pintu orang-orang yang diam di Yerusalem, mereka kembali ke Yerusalem, itu hal yang tidak mudah. Kita lihat di poin yang ini, penunggu-penunggu pintu gerbang yang di Yerusalem,
yang penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmun, dan Ahinam dengan saudara-saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Mereka lah penunggu-penunggu pintu gerbang di perkemahan Bani Lewi. Mereka menunggu pintu. Kemudian Salum bin Korah bin Abi Asaf bin Korah dan saudara-saudara puaknya, ya ini orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga ambang pintu kemah seperti bapak-bapak mereka bertugas di kemah Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Ini menyatakan pada Pinahas bin Aliajar mengepalai mereka sebelumnya, Tuhan kiranya menyertai dia. Dan Zakaria bin Meselemnya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya terpilih menjadi penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka di situ menjaga dan penunggu pintu. Mereka tugas mereka penting dan mereka diam di tempat di desa mereka masing-masing, dan mereka juga menuruti silsilah mereka yang diangkat oleh Daud dan Samuel untuk menunggu ambang pintu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Allah, yaitu bait kemah Allah. Di sini kemudian menulis 4 penjuru dari keluar masuknya di situ, di penunggu-penunggunya di situ ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang, yaitu arah timur, barat, utara, dan selatan, dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta pemendarahan rumah Allah. Mereka yang 4 kepala penunggu pintu gerbang, mereka sangat lihai dan tertulis mereka jabatan yang terpenting. Penunggu pintu jabatan itu sangat penting. Di situ hanya orang Lewi, para imam, mereka yang bawa pujian, orang mereka pun tidak cukup. Penunggu-penunggu pintu gerbang itu sangat penting, dan yang mengangkat barang-barang itu sangat penting, yaitu jabatan yang paling penting. Yang paling penting ini mereka tertulis berapa kali, dan mereka diam di mana, di situ pun sangat penting. Apakah mereka diam di tempat yang jauh? Mereka harus diam di Yerusalem, dan juga mereka harus segera sampai di tempat itu. Mereka 7 hari sekali giliran untuk bertugas. Walaupun tinggal yang jauh, harus pasti bisa segala datang. Mereka sebelah barat, timur, utara, selatan, mereka harus menunggu
penunggu pintu gerbang dan juga di mengawasi bilik-bilik pembendarahan di rumah besar. Mereka adalah Saptam. Mereka setiap pagi juga harus membuka pintu. Kita juga, kalau di sini kita menyalakan renungan pagi, kita juga ada para budak bait suci yang membuka pintu. Dan sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Ini adalah bagian utama. Mereka adalah budak di bait, para budak di bait Allah. Mereka adalah para mereka harus menghitung, menjaga, bertanggung jawab. Ada sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah, mereka menghitung perkakas itu. Dan sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabot, yaitu segala perabot tempat kudus, mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Para budak di bait suci mereka mengurus semua itu, dan imam baru bisa menggunakan rempah-rempah ini menjadi minyak urat pan atau menjadikan dupa. Kalau tidak ada rempah-rempah ini, imam juga tidak bisa berbuat apapun. Jadi para budak di bait suci sangat penting. Matikah, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapatkan tugas tetap untuk mengelola roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Ayat 7 sampai dengan 17 menyatakan para budak-budak yang bertugas di penunggu-penunggu pintu gerbang dan yang lain-lain ini sangat penting. Dan saudara semua, kabar di hari ini, mengapa orang-orang ini spesial dicatat di sini rema bagi kita? Menurut kita sebagai imam itu terpenting, tetapi penulis 1 Tawarik tidak mempertegaskan hal itu. Tetapi di sini mempertegaskan para tugas-tugas para budak di bait Allah. Mengapa? Di zaman kembali dari pembuangan yang dipimpin oleh Zerubabel, di tengah-tengah mereka tidak ada para budak di bait Allah. Mereka tidak ada yang mau pulang, sebab mereka merasa pulang apa yang bisa diperbuat, dan bait suci belum tentu ada bait suci, harus dibangun kembali baru punya bait suci. Mereka pulang akan nganggur. Jadi mereka kembali juga menggunakan beberapa tahun untuk membangun bait suci. Kemudian di zaman Ezra, dalam gelombang kedua kembali dari pembuangan, dan dalam mendaftar mencatat orang-orang yang kembali, di situ tidak ada seorang pun para budak bait orang di para budak. Walaupun bait suci baru hampir selesai dibangun, juga perlu para budak di situ. Dan Isra yang mempertegaskan, yaitu membangun kembali hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, Allah tidak boleh kurang dari perkorban persembahan, dan hadirat Allah harus ada yang menjaga. Dan di sini tidak ada orang yang bersedia pulang. Jadi di sini Isra mulai mencari orang-orang dan menyuruh mereka pulang, memanggil mereka untuk pulang kembali ke Yerusalem. Dan puji Tuhan, ada sebagian dari mereka pulang, dan mereka, orang-orang ini bersedia untuk melepaskan harta milik mereka di Babel, di berbagai tempat.
kamu hendak pulang? Apakah orang rumahmu hendak pulang? Suaminya mau pulang, apakah istrinya bersedia? Anaknya mau pulang, apakah ayahnya bersedia mengizinkan dia pulang? Dan atau anaknya apakah bersedia? Apakah seluruh keluarga mereka bersedia pulang? Di sini banyak permasalahan di Babel. Mereka sangat baik walaupun itu di negara asing, tapi kehidupan di situ juga baik. Kembali semua jaminan tidak ada. Di sini menerima berkat, menikmati berkat, di sana hanya menderita. Tidak ada orang yang mau pulang. Jadi Isra tergerak hatinya untuk menarik orang kembali pulang. Di situ ada orang-orang, dan yang terpenting di tempat itu ada Allah, yang kehadirat Allah di tempat itu dibangun kembali, kerajaan Allah dibangun kembali. Walaupun sekarang dalam jajahan Persia, tetapi kerajaan Allah harus tetap berdiri, dan bait suci Allah harus terdiri. Kita harus kembali untuk melayani Allah. Bagi kita orang Israel, Kanaan, tanah perjanjian adalah tempat bagi kita, sebab kita di situ kita hidup, dan kita harus kembali di tempat itu. Kita harus melepaskan kehidupan di luar atau apa yang kita punya. Kehidupan biasa itu tidak yang terpenting dalam kehidupannya, itu harus ada Allah. Yang terpenting aku harus kembali ke tanah perjanjian. Bahkan di tempat ini, di 1 Tawarik memberitahukan kita, mereka bertugas punya jabatan yang tetap, yang penting. Dan di sini terus dikatakan apa jabatan itu, walaupun hanya penunggu pintu atau yang mengawasi barang-barang, bersih-bersih, atau mengurus hal dari barang-barang bakaran atau perkakas-perkakas yang menjabat suci. Walaupun bagi orang kamu seperti pekerja biasa, tetapi dari segi rohani itu jabat yang terpenting, dan juga tidak boleh kurang orang-orang ini, dan mereka bisa kembali. Itu sungguh adalah satu kebangkitan rohani, sebab bait suci bisa dibangun kembali, dipakai kembali. Kita lihat di 34 itu adalah kesimpulan. Mari kita baca bersama. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka itu diam di Yerusalem. Ini adalah mereka adalah kepala pula yang diam di Yerusalem. Mereka diam di dalam perjanjian, saudara, tanah perjanjian, saudara semua. Pada saat orang berdosa diangkut pembuangan, mereka harus kembali ke tanah perjanjian. Itu hal yang tidak mudah, tetapi orang-orang ini mereka sanggup lakukan. Kita lihat yang di belakang terusnya 35 sama 44 itu silsilah dari Saul. Di sini tidak perlu kita katakan, sebab ini mengulang kembali dari pasal 9 ayat 29 sampai 38, cuma sedikit berbeda saja. Dari pasal 35 dia telah masuk dalam tahap yang lain. Setelah menyatakan silsilah Saul dan menyatakan dari Saul dan kematian Saul, berlalunya dinasti dari Saul sampai kepada dinasti Daud. Dia itu dihitung balik kembali. Mengapa mereka bisa mendirikan kerajaan Israel tetapi dimusnahkan? Pasal 9 menyatat atau silsilah yang kembali pulang, dan juga termasuk
para budak mereka bersedia pulang. Ini juga menyatakan bagaimana satu kedai mereka begitu rusak dan akhirnya mereka runtuh sampai pada 2 tawarik. 2 tawarik yang terakhir kembali pada Aliyah, yaitu dari tempat itu berziarah kembali ke Yerusalem. Dan orang-orang yang kembali ke Yerusalem adalah mereka ini. Dan sekarang mulai mencatat sejarah mengapa mereka bisa diangkut ke pembuangan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Dari pasal 9 berikutnya akan ditulis. Dan ini sejajar pasal 9 dengan Abraham sampai ke tanah perjanjian, dan orang-orang ini kembali ke tanah perjanjian, dan orang-orang ini masih tetap diam di tanah perjanjian. Kalau mereka keturunan Abraham, tetapi siapa saja yang bisa tetap diam di Yerusalem, yaitu orang-orang ini. Siapa saja yang bisa diam di tanah perjanjian. Perjanjian yang dicatat dalam 1 Tawarik, mereka bisa kembali pulang. Dan mereka bisa kembali pulang harus dengan pengorbanan yang besar. Mereka di Yerusalem bagi dilihat dari pandangan orang lain itu tidak aman, lagi miskin. Di Persia baru aman. Dan juga di situ punya kehidupan yang lebih memadai. Di Yerusalem tidak ada. Harus kembali dari nol. Saudara-saudari semua, ini adalah kebenaran. Orang Israel mereka harus kembali ke tanah perjanjian, tanah yang diberikan kepada mereka. Dan orang-orang ini dari nenek moyang mereka juga lahir di tempat ini. Di 12 suku di sini tanah yang diberikan kepada Allah, tetapi sampai sekarang cuma sebagian orang yang pulang kembali. Dan kalau dipakai untuk kita diam di Hong Kong, bagi orang Israel, dan kita, Hong Kong adalah Yerusalem kita, gereja adalah bait kita, bait suci kita. Apakah kita bersedia kembali untuk pulang? Di tempat ini, bagi kita hari ini hal yang sangat penting. Apa yang kamu perbuat, mungkin itu hanya petugas kebersihan, tetapi itu sangat penting. Dari pandangan dunia itu tidak penting, tapi dari kebenaran dilihat itu sangat penting, dan juga kita perlu pengorbanan. Saya merasa saya sendiri, saya sebagai orang Hong Kong yang lahir di Hong Kong, di masa lalu saya juga diangkut ke pembuangan pergi ke Vancouver. Pada saat Allah memanggil saya kembali pulang. Saya lepaskan semua di situ, saya jual semua yang ada di sana. Kembali diam di Yerusalem, menetap di saya kembali menetap di Hong Kong. Saya datang di Hong Kong, saya sujud dan saya bilang, "Ya Allah, aku kembali. Aku melihat pekerjaan darimu. Aku menopangkan tangan di atas tanahnya Hong Kong, tanah Hong Kong. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan pergi lagi. Aku bersedia mati di sini. Aku bersamamu. Aku adalah anak Allah. Kamu harus menghasilkan bagi anak-anak Allah." Aku lakukan doa ini, dan aku melihat Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menolong saya. Satu kakinya ada di laut, satunya di bumi, berbalik untuk memanah. Dan juga ada berpedang dan malaikat seperti menara yang kuat. Saya melihat Allah memberi saya penglihatan malaikat yang menjaga 611. Sampai sekarang saya masih terus, saudara semua,
kamu bersama dengan saya, kita bersama melayani Allah. Pelayananmu, walaupun hanya ketua sel atau kamu sebagai pengkhotbah, atau kamu hanya jemaat biasa, saya bersyukur untukmu dan memberkatimu. Kita bersama melayani Allah, dan di sini adalah Yerusalem kita. Kita di sini, kita diam di sini, dan kita menggenapi kehendak Allah. Tuhan memberkati semua. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan sebagai respon dari kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kami bisa dibersuci dan memuji Engkau. Saudara semua, kita bersama seperti orang lalu waktu lalu. Kita sama Allah menyelamatkan kita kembali. Kita bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan kita. Bersama kita memuji dan berterima kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku. Engkau akan kembali Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Haleluya, la 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 la. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Mas, dulu aku tidak mengenal Engkau, aku menggembala di dunia ini, tapi Tuhan Engkau mencari aku dan bahkan kembali di bait suci-Mu, dan aku kembali menikmati hadirat-Mu dan berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan hanya bahkan memberikan anugerah ini kepada keluargaku juga, sehingga keluargaku juga bisa kembali datang di bait suci-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih aku bisa kembali di bait suci-Mu. Kami sehingga di dunia ini kami tidak kehilangan, tidak tersesat, tetapi di bait suci-Mu Engkau menuntun kami, Engkau tahu jabatan kami, dan kami tahu kami bisa hidup untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dari Engkau menyelamatkan kami dari kejahatan dan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali, dan terima kasih atas hadirat-Mu dalam berkat-Mu. Kami berterima kasih Yesus. Di dalam ayat mengatakan ada sebagian orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan mereka, kembali ke tanah yang dijanjikan Allah di Yerusalem. Mereka menyediakan hadirat Allah. Pada masa lalu Pastor Joshua dari Kanada pulang ke Hong Kong, dan Pastor Joshua setia di Hong Kong dan berkata kepada Allah, Tuhan, aku di Hong Kong melihat pekerjaan Tuhan. Aku menuntun Israel di dalam berkat Allah mengalami kebangkitan rohani. Demikian juga kita, saudara-saudari Gereja 611 dan Ketua Sel, Allah memanggilmu dari berbagai tempat daerah datang di tempat ini. Apa kehendak Allah dalam hidupmu? Dan mungkin hari ini kamu menghadapi kesusahan, menghadapi tantangan, tetapi kamu tetap setia di dalam. Apakah kamu tetap setia dalam janji Allah, seperti wakil dari keluarga yang punya spesialan anak amnesia? Saya sebagai wakil dari keluarga-keluarga ini, ada kalanya kami juga mengalami kegagalan, tetapi Tuhan Engkau membalik agar aku setia di dalam keluarga ini. Saudara semua, Allah menuntun kamu Gereja 611 di Hong Kong atau di dalam gereja. Kita bersyukur, kita berdoa kehendak Allah, biarlah kehendak Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Berdoa. Tuhan, di saat yang sulit Engkau adalah pertolongan kami. Pada saudara-saudara kami berkata kepada Engkau, di mana kesusahan kami, ketidakmudahan kami, kesusahan kami, Tuhan Engkau memberikan pertolongan. Saudara-saudari semua, berdoalah untuk hal yang sulit. Kita berdoa kepada Allah, Dia pasti akan menolongmu di dalam tanah perjanjianmu. Kamu di dalam tanah perjanjianmu, dan Dia apa yang Ia hendak memberikan janjinya kepadamu. Tetap berpegang pada Tuhan, maka kebangkitan ada di sini. Di sini saya berdoa untuk sebagian orang, kamu bagian dari budak Tuhan.
kamu ada di bagian suci, kamu bisa datang di tempat ini. Kita berdoa untuk kamu. Kita datang ke depan. Tiring Department. Yang mereka lakukan itu tidak mudah. Sebab mereka pagi-pagi sudah membukakan lampu. Dan juga sebentar juga ada yang menutup pintu. Mari kita berdoa untukmu. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Tuhan, Engkau membangun persekutuan, bahkan menjaga bait suci-Mu. Tuhan, para bait mereka melihat semua itu. Walaupun mereka melihat puing-puing hanya tinggal runtuhan, tetapi mereka kembali membangun. Tuhan, kami berdoa untuk Engkau berikan urapan untuk kembali Kau berikan kepada mereka. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Tuhan, berkatilah mereka, tolonglah mereka. Sebab yang dilihat bukan melihat ketidakmampuan, tetapi melihat adalah kebangkitan. Dalam hati resepnya orang-orang yang menunggu orang-orang yang berbeda, tetapi lewat mereka Tuhan hidup mereka berubah. Lewat mereka ada orang-orang yang bermasalah mendapatkan jawaban setiap satu persatu. Bagian besok Sabtam di Gala Gereja. Tuhan, berkatilah mereka. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau melindungi. Yang dipimpin oleh pastor, bimbingan mereka sangat besar dan kemampuan mereka kuat. Tuhan, Engkau adalah bang dari bait suci-Mu, penjaga penunggu bait suci-Mu. Tuhan, kami mengangkat tangan kepada berdoa padamu. Tuhan, berikan kekuatan, berkatilah, memohon pada Engkau, berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan orang-orang ini ada apa mudah? Sebab di sini yang di bait suci mereka dari generasi ke generasi dan punya program. Kita berdoa. Kita berdoa untuk para kaum muda.
doaku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kiranya engkau terus di dalam perjanjian. Kiranya engkau terus di dalam bait suci untuk melayani Allah. Kiranya engkau terus berpegang dalam jabatanmu sebagai jabatan orang Imam Lewi dan terus mengikuti Allah. Dan terlebih lagi memberkati orang-orang anak-anak kami. Kamu masih muda. Kamu masih punya harap ya masa depan yang indah. Tuhan memberkatimu di hari ini baik-baik sungguh-sungguh dalam untuk menyerap mendengar firman Allah, dan kiranya Roh Kudus untuk menaikkan kamu, menuntunmu, memberi telingamu yang mendengar, dan beri kamu lidah yang mau didengar dan hatimu bisa terbuka dan melihat pekerjaan Tuhan dan kehendak Tuhan kepadamu. Dan apa yang kamu cari di sini, kamu mengerti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman kepadamu dan juga membuka rohanimu. Dalam nama Yesus memberkati semua orang. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.